Iya, Nah, kali ini pewawancara ayahnya, anaknya. Nah, kemarin itu kan antum cerita di mana itu di depan itu kan di panggung ya toh. Ada musyrif, ada Ya. apalagi saya udah lupa ini nggak nyatet gitu. Nah mungkin itu bisa diceritain lagi karena saya lihat itu ada gabungan, ada usrohnya. Usroh kan dari ada itu Ikhwanul Muslimin. Kalau muslim mungkin dari mana lagi gitu. Mulai dari sana dulu ya, di sana. Terus nanti apakah itu merupakan gabungan, terus gimana dengan model pengkaderan Istilahnya itu ya. Sejauh mana antum mengambil dari HMI gitu ya, yang penerapan dari pengalaman selama inilah gitu kan. Karena antum sebenarnya kan nggak kemana-mana toh, maksudnya itu menyerap lebih banyak dari Ciputat ya, dari Ciputat. Mungkin juga ada pengalaman lain, saya nggak tahu, mungkin dari PII atau apa gitu kan. Jadi tapi mulai dulu dari ini, dari apa? Struktur pengasuhan. Struktur dulu. Ya, struktur pengasuhan itu sebagai itu mau dimulai dari atas atau dari bawah nih? Ya. Dari bawah boleh. Dari atas juga boleh ya. Dari atas. Nah, jadi kalau struktur pengasuhan itu pertama murabbi itu pimpinan di tempatnya itu terdiri dari para mudir dan wakil mudir. Murabbi namanya. Inilah yang penanggung jawab utama, tapi bersifat umum terhadap pengasuhan santri. Kemudian murabbi ini di bawahnya ya, di bawah ini disebut dengan mursyid. Mursyid ini kalau di itilafnya disebut mursyid ini adalah kepala pengasuhan. Kita diberi nama kepala Biro Peribadatan dan Pengasuhan, Daksu. Kepala Biro. Mursyid ini, kepala biro ini ada syaratnya. Harus pengalaman, harus matang, dan harus tinggal di tengah-tengah santri. Jadi rumahnya dibikinkan di dekat ya, di seputar asrama santri. Kalau di kita saat ini kan dipisahkan nih, ada kepala biro Daksum yang khusus menangani putra. Nah, dia dikasih rumah di seputaran asrama. Yang putri kebetulan belum nikah, tapi dewasa. Nah, jadi dia tinggal mengambil satu kamar saja di lingkungan asrama santri putri. Ya. Mursyid ini ya, kampus air. Mursyida. Di bawahnya berarti yang ketiga ya, struktur ketiga. Di bawahnya itu disebut dengan ya karena setikat itu memang. Ya apa pembawaan harus khusyuk, alim ya kan. Istilah yang kita pusing juga mencari istilah. Semula mursyid. Kalau yang paling atas itu kan murabbi gitu ya. Murabbi kan karena dia ya representasi Allah. Tarbiyah ya kan. Murabbi, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi identifikasi kalau kita bicara status ya kan. Tuhan itu murabbi. Yang menarik dari tarbiyah ini kan proses evolusinya ya. Ada proses evolusi melalui jalur kalau dari sisi kemanusiaan ini pendidikan. Pendidikan.
kembali ke mursyid, ya, mursyid. Itu tadi kriterianya mursyid ini betul-betul orang yang dipercaya oleh murabbi, oleh pimpinan pondok untuk mengasuh santri dengan kriteria dia teruji keikhlasannya, teruji kebijakannya, teruji kematangan mentalnya. Luar biasa ini menghadapi wali santri yang macam-macam, menghadapi santri yang macam-macam. Kalau nggak matang, kalau nggak khusyuk, nggak khusyuk, kalau nggak bermental kuat, kalau tidak dia emosinya tidak terkontrol, ya sangat rawan kan. Makanya dia paling orang yang terpercaya. Di bawah mursyid itu namanya muadzin. Muadzin itu adalah pengasuh di tingkat rayon. Di tingkat rayon. Rayon biasanya terdiri dari beberapa asrama. Kalau di tempat saya itu rata-rata 8 asrama. 8 asrama sampai 10. Jadi kalau kita menghitung santri, satu asrama itu rata-rata 20, ada juga yang 25 sih, rata-rata 20. Tapi kalau 8, 190 kali 10, sekitar 200 santri. Itu kan satu muadzin. Dia merupakan ustaz, sarjana, sarjana, ya bisa jadikan indikator lah, dia punya pengetahuan yang cukup, pengalaman yang cukup, kebijakan yang cukup, kematangan yang cukup, mental yang cukup, gitu muadzin ini. Tetapi muadzin ini dia ustaz senior yang belum menikah, karena dia harus tinggal bersama santri, mengambil tempat di salah satu kamar dalam rayon, supaya dia 24 jam itu bisa langsung memantau keadaan santri dan langsung mengambil ya tindakan pengasuhan untuk santri. Ini muadzin. Di bawah muadzin adalah musyrif namanya. Musyrif ini pembina di setiap kamar. Di setiap kamar yang berisi 20 sampai 25, saya kira tidak ada 30, karena 88 itu maksimal 25. Jadi bikinkan kamar di dalam asrama itu. Jadi ada kamarnya. Musyrif ini adalah ustaz pengabdi. Biasanya di kita pengabdi itu sambil kuliah. Nanti kita bicara khusus tentang pengabdian. Dia sudah tamat, artinya dia mengabdi. Bisa 1 tahun, tamatnya bisa 2 tahun sampai 4 tahun. Sampai 4 tahun. Boleh jadi 5 tahun gitu kan. Yang dipilih karena ada kriteria yang ketat ya. Di bawah musyrifah itu mudabbir. Mudabbir itu santri senior kelas 12 atau kelas 3 aliyah. Kelas 3 aliyah. Dia tidak pakai kamar gitu kan. Membaur. Karena ada pengalaman pesantren lain, mudabbir itu ada kamar sendiri dia kan. Nah, di dalam asrama barak, asrama yang 8x8 atau 7x7 dia bikin satu sudut biasanya kan. Kalau dibaca nggak boleh. Nggak boleh. Dia masih santri, ya sudah sama-sama santri yang lain. Nah, ya dalam kapasitasnya sebagai santri, tentu ini tidak semua kelas 12 yang dipilih juga ya. Dipilih juga yang terbaik lah ya dari kelas 3 aliyah itu. Dia langsung ini ya mengasuh santri. Lalu
Di bawah mudabbir itu ada namanya murafiq. Murafiq. Di dalam satu kamar musyrif menangani 20-25. Kalau murafiq ini maksimal dia menangani 5 santri. Jadi 4 sama 5 santri mendampingi. Mulai dari santri masuk, ya. Nah, itu didampingi oleh murafiq. Bahkan lewat musyrifnya sebelum santri itu masuk sudah ada komunikasi. Sudah ada komunikasi dengan calon santri yang bakal masuk. Ya, apa? Manisnya cukup nggak? Cuman satu tapi Nggak kena ini, Gak usah pakai gula saya. kena rekam. Emang dikasih tapi gula? gula itu. Hah? Gula jagung. Seharusnya nggak pakai gula. Nah itu murafiq ya. Ya. Murafiq. Jadi banyak tuh ya jumlahnya ya mereka. Kan di bawah Banyak. per 5 orang ya. Ya per 5 orang berarti di dalam satu kamar itu 4-5 murafiq. Begitu kan? Nah, kalau dari bawah kan jadi murafiq, ke atasnya mudabbir. Ini masih santri ini. Di atasnya musyrif yang dia tinggal di kamar ya bersama anak-anak. Tapi dia tidak lagi santri ini. Ya kan, dia sudah lulus dari pondok, dia mengabdi. Ya. Mungkin mengabdinya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai 5 tahun. Di atasnya itu muadib rayon ya, 8 sampai 10 kamar. Di atasnya adalah ya mursyid ya, yaitu kepala peribadatan dan pengasuhan. Nah, kita ini disebutkan peribadatannya karena ini diutamakan. Begitu kan. Tadinya dulunya nggak ada. Tapi 10 tahun terakhir ini ditambah kata peribadatan. Karena menjadi deep focus ya. Deep focus itu. Jadi peribadatan ini di stressing betul ya. Paling atas itu murabbi. Itu struktur pengasuhannya. Ada garisnya itu ya. Begitu. Ya. Nah, jadi ini apa namanya? Nanti mereka itu disebut pengasuh semua atau gimana? Kalau di pesantren kan pengasuhnya siapa kan gitu kan? Ya, kan pengasuhnya ke putri, ya. Kalau pengasuh pesantren apa gitu kan ya, pesantren kontor gitu kan. Iya. Nah, kalau di sini gimana? Kalau di sana disebut pengasuh apa pakainya atau gimana? Jadi begini, tadi kan pengasuhan tuh ya, semua tuh. Ya. Saya jelaskan dulu. Identifikasi ya, bahasa sebenarnya, pembahasaan kita sebut ya identifikasi sekaligus diversifikasi ya, supaya mudah difahami secara internal. Sebenarnya ini kebutuhan internal sebenarnya kan. Tapi apa yang diterima oleh eksternal mungkin sudah pembicaraan kedua ya. Jadi kita itu memahami dan memahamkan bahwa Ittifaqiyah itu adalah lembaga pendidikan. Bahasa Arabnya tarbiyah, begitu kan? Tarbiyah. Tarbiyah itu luas banget ya, pengertiannya luas banget. Jadi ada ta'dib di dalamnya, ada ta'lim di dalamnya. Ya, mungkin ada macam-macam lagi pengertiannya kan. Ketika kita bicara pendidikan itu luar biasa. Luar biasa. Artinya kognisi, afeksi, psikomotorik. Kemudian kalau Eric ya form itu ya to have, to be. Kemudian kalau UNESCO ya 96 itu yang diperkenalkan si Rozi, itu ada 6 unsur dari pendidikan itu ya. To know, to do, to be, to master lokal, to live together, to know God, creation. Ada 6. Ada 6 itu kan. Itu pendidikan semua tuh. Pendidikan semua. Nah, lalu ada istilah pengajaran. Kan biasa kita dengar pendidikan dan pengajaran misalnya kan. Ada istilah pengajaran. Secara umum pengajaran ini difahami
ya, transfer knowledge, science and technology, begitu kan? Seringkali dengan istilah seperti ini, maka tekanannya lebih pada kognisi dan psikomotorik kalau teori Bloom, begitu kan? Lalu afeksinya mana? Ini sering tertinggal. Jadi membangun karakter, akhlak, apalagi bicara akidah, terlewatkan pengajaran ya yang terjadi di umum. Maksud saya di umum itu apa? Di apa ya? Di masyarakat ya, di masyarakat, di lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya, maksudnya begitu kan. Nah, itu bagian memahami pengajaran itu bagian dari pendidikan. Afeksi, masalah akidah, masalah akhlak wajib ada di dalam pengajaran, harus terintegrasi, jangan dipisah-pisah kan begitu. Oh, tapi juga dalam waktu yang sama pengajaran itu sering dikaitkan dengan jam kurikuler, KBM resmi atau jam formal begitu loh. Bagaimana kokurikulernya, bagaimana ekstrakurikulernya, bagaimana kesehariannya, ya kan? Ini sering luput dari perhatian. Nah, oleh karena itu sifatnya membuat diversifikasi, ya kan? Pengajaran itu terkait dengan jam formal, begitu kan? Kemudian juga bisa dia terkait juga dengan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan atau organ pendidikan formal dan organ pendidikan informal. Ya. Dipakai itu madrasah-madrasah penyelenggara pendidikan formal, organ pendidikan formal. Tapi juga ada penyelenggara pendidikan informal, yaitu lembaga-lembaga, misalnya untuk tahfiz, lembaga tahfiz, untuk kaligrafi, lembaga kaligrafi, untuk seni olahraga keterampilan, Leskatram, untuk apa namanya kitab kuning, lem kakiku dan sebagainya kan. Maka untuk mempertajam ya, untuk mempertajam pengasuhan unsur afeksi, unsur to be ya, unsur to know God creation, to master lokal ya, to live together, maka kita buat istilah khusus pengasuhan begitu. Maka kalau distrukturkan di atas tarbiyah, maka ada 2 garis di bawahnya, 2 kotak di bawahnya. Pengajaran, pengasuhan, pengajaran. Tapi pengajaran pengasuhan ini di bawah pendidikan semuanya. Lalu ini nanti kan harus diterjemahkan dalam struktur, dalam bahasa, dalam struktur, dalam kinerja, dalam pembagian kinerja antar organ begitu kan. Yang walaupun terintegrasi, tapi masing-masing kan harus ada job description ya, yang merupakan leading sektor dari organ-organ yang kita buat. Ya kan? Ada kamar-kamar nih gitu dalam rumah besar. Nah, kamarnya itu pengasuhan, pengajaran. Jadi kalau pengajaran, SDM tuh tahu kalau saya nyebut pengajaran, wah ini terkait dengan madrasah nih, terkait dengan lembaga nih, yang ada jadwalnya, ada apanya segala macam kan. Kalau saya pengasuhan, ini semua harus terlibat. Tukang sapu pun harus terlibat, begitu kan? Tukang-tukang yang lagi kerja pun harus terlibat mereka. Kalau hari Jumat harus libur, kalau jam sholat harus berhenti, begitu kan? Kalau ada santri nakal ya harus negor, walaupun dia tukang yang sebenarnya secara struktur dia itu tidak, ya, bukan merupakan SDM kan kalau tukang itu. Makanya kita ya membuat kebijakan tukang itu harus sifatnya berlangganan atau tetap. Jadi ada tim tukang. Ada tim tukang yang dikomandoni oleh Laude, yang dikomandoni oleh Khairul, yang dikomandoni oleh Herman, yang dikomandoni oleh siapa. Ini harus terkonsolidasi dengan baik nih. Mereka punya anak buah, komandannya. ya komandan.
Ini harus ditatar nih. Ini artinya terlibat semua dalam pengasuhan. Begitu, mereka tidak terlibat dalam pengajaran, tapi mereka terlibat dalam pengasuhan, dan semuanya itu adalah disebut pendidik, disebut pengasuh. SDM itu adalah pendidik. SDM semuanya adalah pendidik. Ada pendidik yang pengasuh, ada pendidik yang pengajar. Tapi pengajar sekalipun dia pendidik, begitu loh. Nah, ini agak susah kita dengan masyarakat umum ini, ya agak susah. Kalau disebut pengajaran, dia mau ngajar aja, nggak bertanggung jawab terhadap akhlak anak, Ya. gitu kan? Nah, di pondok nggak boleh kayak gitu kan? Nggak boleh. Pengajar itu ya pendidik. Bagaimana ya? Iya. Mungkin oke, kebutuhan internal istilah ini ya, pengasuh. Nah, memang di pondok-pondok, banyak pondok dia ada yang mengistilahkan pengasuh untuk jabatan struktural mungkin tertinggi atau lapis kedua gitu. Ada juga yang menggunakan istilah mudir kan. Ada yang pakai kedua-duanya. Entah mana yang lebih tinggi antara mudir dengan pengasuh. Kadang-kadang kita melihat juga ada pesantren mudir, itu berarti yang bertanggung jawab seolah-olah secara administrasi ya, manajemen gitu kan. Lalu pengasuh yang bertanggung jawab pada pendidikan pengajaran, begitu kan. Siapa yang lebih tinggi atau sama, perlu informasi juga ini. Nah, ada juga lembaga pendidikan mudir dengan fungsi manajemen apa segala macam. Nah, di atasnya pengasuh, lebih tinggi dari mudir. Lebih tinggi jabatan itu mungkin karena dia lebih senior, lebih matang, lebih apa, atau dia owner, atau dia apa begitu kan. Ini kan nggak ada juga rumus-rumus khusus untuk itu di dalam keputusan presiden, peraturan menteri, atau kesepakatan antar pondok pesantren se-Indonesia misalnya, nggak ada kan. Nah, karena pesantren ini kerajaan dewek gitu kan. Masing-masing bebas kan. Kerajaan sendiri. Saya kira paling kita identifikasi aja model-modelnya, ada A, B, C, D, E barangkali kan. Masing-masing punya apa kekhasan sendiri barangkali kan. Itu tugas Cak Atila kan. Nah, kalau di Ittifaqi ya gitu ya, yang disebut tadi Ya. pengasuhan itu, artinya semua gitu kan. Semua. Dan kalau dalam struktur, termasuk dalam istilah, cuman ada istilah mudir secara struktural itu. Tidak ada istilah pengasuh. Tidak ada. Kalau disebut pengasuh ya semua. Kepengasuhan. Ya, kepengasuhan itu. Jadi meskipun tadi tukang sapu, gitu, termasuk pengasuh. Pengasuh dia. Iya. Ya kalau nggak gitu kan susah kita, mereka sehari-hari tukang sapu, tapi mereka nggak peduli kan. Sama santri sama apa. Yang nakal dibiarin, yang kalau bahasa kami yang bercandanya keterlaluan kan, yang ngomongnya nggak bener dibiarin. Ngapain dia masuk pondok? Gitu kan, kira-kira ceritanya begitu. Nah terus kan itu artinya SDM ini kan harus orang-orang. Ini udah masuk juga ke pemimpinan, ini udah masuk ya, dengan Iya. penjelasan ini sudah masuk ya. Ini bagian. Ya. Jadi kalau sudah begitu ya kan, ya artinya kan ini pemimpin ini gitu kan ya, yang tadi ada koordinatornya apa dan sebagainya ya kan mereka paham betul ya kan ya, apa yang diinginkan oleh pimpinan, pemudir ya, oleh bagi mudrik lah di sini ya. Nah itu gimana transfernya ya, transfer knowledge-nya, ada pelatihan, apakah ada apa dan sebagainya gitu. Ya. Kan itu harus satu jalur satu. Ya. Pertama kan mungkin ini kaitannya dengan rekrutmen ya. Ada istilah kami itu SOP NSPK. Ya syarat-syarat lah begitu ya. Kriteria lah.
nilai-nilai. NSPK itu nilai-nilai, S itu apa S itu? Standar. Standar, nilai-nilai standar. NSO itu operasional. K itu kriteria. Ada NSPK kan? Ini. Jadi bukan hanya di kognisi ya. Misalnya seorang STM yang akan menjadi guru, ada itu syarat, nilainya harus sekian misalnya kan. Nilainya sekian. Standarnya dia harus S1 misalnya, minimal S1. Pelajaran-pelajaran tertentu harus S2, pelajaran tertentu harus S3 misalnya. Lalu nilai dia itu sekian, itu ada. Tetapi juga yang terkait dengan nilai-nilai itu. Ya kan? Artinya harus diselidiki track recordnya, rekam jejaknya seperti apa, karakternya seperti apa, harus ada informasi yang jelas tentang itu. Lalu ada wawancara. Ini sebelum mereka diterima nih, ada wawancara dulu, dijebak gitu kan, macam-macam wawancara. Ditetapkan lulus, oke, lulus. Bukan lulus dalam pengertian lulus untuk menjadi calon, belum dia bisa menjadi guru langsung atau menjadi calon, karena dia harus mengikuti penataran. Pertama penataran tauhid. Nah, ini tukangnya kalau tauhid ini, ya kan. Terakhir penataran tauhid kita itu ada metode namanya tubadil. Tubadil. Oh, tubadil. Tubadil. Jadi ini dari fi'il mudhari sebenarnya. Iya. Badala yubadil. Kita tidak menggunakan masdar. Rupanya ada maksud, guru. Bukan tabadul ya. Ya, jadi ya tubadil dari badala, yubadil, tubadil, nubadil kan, ubadil kan. Badala yubadilu, mubadalah mestinya kan. Kok ini tubadil? Anta tubadil kan? Supaya ini rupanya. Kan jarang-jarang kalau untuk suatu penamaan istilah itu menggunakan fi'il madi, apalagi mudhari kan, selalu biasanya masdar atau isim masdar kan. Ini fi'il mudhari, pusing kan, banyak yang pusing. Tubadil apa ini? Oke. Ini sebenarnya terbaru saja, sebelumnya ada juga. Nah, yang terakhir ini kita pakai metode tubadil itu. Dia harus mengikuti itu dan dinyatakan lulus. Karena harus aktif mengikuti awal sampai ujung dan harus aktif. Juga dia praktek gitu kan. Riyadhah. Dapat sertifikat. Namanya sertifikat apa kok? Tubadil. Bukan. Sertifikat kesalihan. Sertifikat Kesalihan. Isinya tubadil. Isinya tubadil. Kita sembunyikan sebenarnya metode tubadil itu karena ini kan bisa kontroversial kan. Ya, menjelaskannya panjang ya. Yang enak tuh masuk. Kalau masuk kesannya enak tuh. Bisa jadi mursyid pula kan. Kemudian ada penataran lain. Ada penataran setelah tubadil. Setelah tubadil ada penataran kompetensi ya. Kompetensi. Kalau dia tenaga manajemen berarti dia penataran manajemen. Kalau dia tenaga guru maka dia berarti penataran pendidikan keguruan. Ada materinya itu, ada penatar-penatarnya. Baru kemudian setelah proses ketiga ya. Lalu dia terjun. Nah, pada penataran kesalihan dengan penataran kompetensi, inilah penanaman nilai-nilai, penanaman keikhlasan seperti keikhlasan, tanggung jawab, sense of belonging, and sense of responsibility. Ya. Di bagian itu ngetop banget sense of belonging and sense of responsibility itu. Menanamkan rasa memiliki, menanamkan rasa tanggung jawab, ya kan?
Mulai dari pertama sudah kan dijaring. Sini harus ikhlas. Sini nggak ada honor, nggak ada gaji. Itu salah satu bahasa pancingan. Sini nggak ada honor. Kalau kamu kesini mau cari kerja, mau cari duit, ini bukan tempatnya. Kamu dagang deh, cari duit dagang kamu. Ya di sini apalagi kamu menjadi guru. Mana ada guru kaya, gitu kan? Yang kaya itu pengusaha, yang kaya itu petani, pekebun. Ya kamu bertani aja, berkebun, atau kamu bisa itu. Nah itu nanti ketahuan. Banyak yang kejebak tuh. Ya, siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana? Ya. Seru. Siapa suaminya? Siapa suaminya? Suami Nurwani siapa? Bukan ya, bukan alumni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa